Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam takbiran adalah malam yang penuh harapan. Sebagian orang bergegas pulang, ingin bertemu keluarga, ingin merayakan hari kemenangan bersama orang-orang tercinta. Tapi, tidak semua perjalanan pulang berjalan seperti yang direncanakan. Ada jalan-jalan sepi yang menyimpan sesuatu yang tidak terlihat oleh mata biasa. Dan ada tempat yang seharusnya tidak pernah kita datangi, apalagi di malam hari. Cerita ini tentang seorang pria yang hanya ingin pulang, namun tanpa ia sadari, ia memasuki sebuah desa yang bukan milik manusia. Sebelum kita memulai cerita ini, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing, agar kita selalu dilindungi oleh Tuhan dari hal-hal gaib yang dapat mengganggu kehidupan kita. Mari kita mulai ceritanya. Suara takbir terdengar dari kejauhan, samar, terputus-putus tertelan suara kendaraan di jalan tol. Ramdan menarik napas panjang di atas motornya. Helm full face yang ia pakai sedikit berkabut karena napasnya sendiri. Jam di dashboard motornya menunjukkan pukul 7 malam lewat sedikit. Ia baru saja keluar dari Jakarta, meninggalkan padatnya kota yang sejak sore dipenuhi kendaraan pemudik. Ia sengaja berangkat setelah maghrib, bukan tanpa alasan. Siang tadi, panas terasa menyengat, jalanan macet, kendaraan hampir tidak bergerak. Ramdan tidak ingin terjebak berjam-jam di tengah jalan. Lebih baik malam, pikirnya. Lebih sepi, lebih dingin, dan lebih cepat sampai. Tujuannya jelas. Desa U, Kecamatan Sumur, di daerah Banten, tempat orang tuanya tinggal. Sudah hampir 2 tahun ia tidak pulang saat Lebaran. Pekerjaan dan berbagai alasan lainnya membuatnya selalu menunda. Tapi tahun ini berbeda. Ia ingin benar-benar pulang. Ia ingin merayakan Idul Fitri bersama keluarganya. Motor yang ia kendarai melaju stabil. Lampu-lampu jalan masih ramai. Kendaraan lain juga masih banyak, terutama sesama pemudik. Beberapa kali ia melihat keluarga yang berboncengan, membawa tas besar, bahkan ada yang membawa anak kecil yang tertidur di antara mereka. Ramdan tersenyum tipis. Ada rasa hangat di dalam dirinya. Perjalanan seperti ini selalu punya suasana tersendiri. Waktu terus berjalan. Ia melewati beberapa kota, beberapa rest area, dan beberapa titik macet ringan. Namun semuanya masih bisa dilalui. Sekitar pukul 10 malam, ia sudah memasuki wilayah Pandeglang. Disinilah suasana mulai berubah. Lampu jalan mulai jarang. Kendaraan yang tadi ramai kini semakin berkurang. Udara terasa lebih dingin. Angin malam berhembus lebih kencang, menyusup masuk ke sela-sela jaketnya. Ramdan mengurangi kecepatan motornya. Ia mulai lebih waspada. Jalanan di daerah ini tidak seperti di kota. Beberapa bagian gelap, beberapa tikungan tajam, dan tidak jarang ada hewan yang tiba-tiba melintas. Ia terus melaju. Sesekali suara takbir masih terdengar dari kejauhan. Tapi kini lebih jarang. Seolah-olah suara itu berasal dari tempat yang sangat jauh. Pukul 11:30 malam, Ramdan melirik jam sekali lagi. Sebentar lagi sampai, gumamnya pelan. Namun, setelah melewati satu tikungan panjang, sesuatu terasa berbeda. Jalan di depannya menjadi sangat sepi. Bukan hanya sepi kendaraan, tapi juga sepi suasana. Tidak ada suara apapun, tidak ada suara jangkrik. Tidak ada suara angin yang biasanya terdengar jelas di daerah seperti ini. Hanya suara mesin motornya sendiri yang terdengar aneh di telinganya. Ramdan mengerutkan kening. Ia sudah sering melewati jalur ini. Meskipun tidak terlalu sering, tapi ia cukup mengenalnya. Namun malam ini, lampu jalan tiba-tiba hilang. Yang tersisa hanya cahaya dari lampu motornya. Jalanan terlihat panjang, lurus, dan gelap. Ramdan mulai merasa tidak nyaman. Ia mencoba fokus ke depan. Perasaan jalannya bukan yang ini, ucapnya pelan di dalam helm.
Ia mencoba mengingat. Seharusnya setelah tikungan tadi ada pertigaan kecil, lalu ada warung di sebelah kanan jalan. Tapi yang ia lihat sekarang tidak ada apa-apa. Hanya jalan lurus dengan pepohonan tinggi di kedua sisi. Rasa dingin mulai merambat ke tubuhnya. Bukan hanya karena angin malam, tapi karena sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Ia memperlambat motornya. Matanya terus menyapu ke kanan dan kiri. Dan saat itulah, di kejauhan, ia melihat sesuatu. Cahaya. Beberapa titik cahaya, seperti lampu rumah. Ramdan sedikit lega. Akhirnya ada perkampungan, gumamnya. Ia menambah kecepatan sedikit. Semakin dekat, cahaya itu semakin jelas. Memang benar, itu seperti sebuah desa kecil. Ada beberapa rumah dan suasana yang tampak tenang. Terlalu tenang. Ramdan mulai memasuki area itu. Motor melambat secara otomatis. Ia melihat ke sekitar. Rumah-rumah itu terlihat seperti rumah kampung biasa. Tapi entah kenapa, semuanya terlihat sama. Bentuknya hampir seragam. Warna dindingnya pucat, dan tidak ada satupun orang yang terlihat di luar. Padahal ini malam takbiran. Seharusnya ada suara takbir, ada anak-anak bermain, atau orang-orang berkumpul. Tapi di sini tidak ada apa-apa. Sunyi. Ramdan menelan ludah. Ia tetap melaju perlahan. Dan saat ia hampir melewati desa itu, tiba-tiba seorang pria tua muncul di pinggir jalan. Pria itu berdiri diam menghadap ke arah Ramdan. Pakaiannya sederhana, baju koko putih dan sarung. Wajahnya tidak terlalu jelas karena pencahayaan minim. Ramdan refleks mengerem sedikit. Ia merasa tidak enak jika tidak menyapa. Motor berhenti beberapa meter dari pria itu. "Pak, saya mau tanya, ini jalan ke sumur masih lurus ya?" Pria tua itu tidak langsung menjawab. Ia hanya diam, menatap Ramdan. Beberapa detik terasa lama. Lalu perlahan, pria itu melangkah mendekat. Langkahnya pelan tapi pasti. Ramdan merasa jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Ada sesuatu dari cara pria itu berjalan yang membuatnya tidak nyaman. Pria itu berhenti di dekat motor. Kini wajahnya sedikit terlihat. Tua, sangat tua. Kulitnya pucat dan matanya dalam. Ia menatap Ramdan tanpa berkedip. Lalu, dengan suara pelan, berat, dan datar, ia berkata, "Mas, ini bukan jalan untuk manusia biasa." Ramdan terdiam. Ia tidak langsung mengerti maksudnya. "Apa maksudnya, Pak?" tanya Ramdan. Pria tua itu tidak menjawab pertanyaan itu. Ia justru sedikit menunduk, lalu kembali menatap Ramdan. "Mas sudah masuk ke tempat yang tidak seharusnya." Udara tiba-tiba terasa semakin dingin. Ramdan merasakan bulu kuduknya berdiri. Kalau mau selamat, jangan sembarangan berhenti dan jangan menoleh ke belakang, apapun yang terjadi. Suara pria itu terdengar semakin berat, dan entah kenapa terasa sangat serius. Ramdan menelan ludah. Perasaannya mulai tidak enak. Ia ingin pergi dari tempat itu secepat mungkin. "Tapi, ini jalan ke sumur kan, Pak?" Pria tua itu tersenyum tipis. Senyum yang tidak membuat tenang, justru membuat rasa takut semakin besar. "Kalau Mas terus maju, Mas akan tahu ini desa apa." Ramdan terdiam. Ia tidak tahu harus percaya atau tidak. Namun satu hal yang pasti, tempat ini tidak normal. Dan sebelum Ramdan sempat berkata apa-apa lagi, pria tua itu tiba-tiba mundur pelan, lalu berbalik dan berjalan menjauh ke dalam kegelapan di antara rumah-rumah itu. Menghilang begitu saja. Ramdan terpaku. Beberapa detik ia tidak bergerak. Hanya suara nafasnya sendiri yang terdengar di dalam helm. Lalu perlahan, ia menyalakan gas motornya. Mesin meraung pelan, dan tanpa berpikir panjang lagi, Ramdan melanjutkan perjalanan,
meninggalkan pria tua itu dan desa yang terasa asing tersebut. Namun ia tidak tahu bahwa keputusan untuk terus maju akan membawa dirinya masuk lebih dalam ke tempat yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Suara mesin motor Ramdan terdengar lebih keras dari biasanya, seolah-olah memantul di antara rumah-rumah yang sunyi. Ia terus melaju perlahan, meninggalkan tempat di mana pria tua itu berdiri tadi. Namun perasaan tidak nyaman tidak ikut pergi, justru semakin kuat. Ramdan mencoba fokus ke jalan. Lampu motornya menerangi aspal yang tampak lurus tanpa ujung yang jelas. Desa itu masih berlanjut. Rumah-rumah masih berdiri di kanan dan kiri jalan. Jaraknya hampir sama, bentuknya hampir seragam. Seperti bukan desa yang dibangun secara alami. Ramdan mulai merasa aneh. Perasaan dari tadi belum keluar juga, gumamnya pelan. Ia menambah sedikit kecepatan. Namun anehnya, meskipun sudah beberapa menit berlalu, desa itu seperti tidak ada habisnya. Tidak ada pertigaan, tidak ada tanda jalan, tidak ada masjid, tidak ada suara takbir. Padahal ini malam takbiran. Seharusnya suasana ramai. Tapi di sini sunyi total. Tiba-tiba, di sudut matanya, Ramdan melihat sesuatu bergerak. Di depan, sebelah kiri jalan. Ia refleks memperlambat motor. Sebuah rumah dengan pintu terbuka. Dan di dalamnya, terlihat beberapa orang duduk bersila. Ramdan menyipitkan mata. Mereka seperti sedang berkumpul, tapi tidak ada suara, tidak ada percakapan, tidak ada gerakan yang jelas. Hanya duduk diam menghadap ke satu arah. Ramdan merasa jantungnya mulai tidak tenang. Ia melirik sekilas, lalu langsung menatap ke depan lagi. Ucapan pria tua tadi terngiang. Jangan menoleh ke belakang, apapun yang terjadi. Ramdan menarik nafas dalam. Ia tidak ingin mencari masalah. Lebih baik cepat keluar dari tempat ini. Namun, belum jauh ia melaju, tiba-tiba motor yang ia kendarai terasa berat. Seperti ada yang menahan dari belakang. Gas sudah ia tarik, tapi laju motor melambat dengan sendirinya. Apa ini? Gumamnya. Ramdan menoleh sedikit ke spion. Kosong. Tidak ada apa-apa. Tapi perasaan itu jelas, seperti ada beban tambahan yang tidak terlihat. Ia mencoba menambah gas lagi. Mesin meraung lebih keras. Motor kembali bergerak meskipun terasa tidak normal. Keringat mulai muncul di dahinya, meskipun udara malam sangat dingin. Ia mulai panik, tapi berusaha tetap tenang. Tenang, ini cuma perasaan, bisiknya pada diri sendiri. Namun, beberapa meter di depan, ia melihat sesuatu lagi. Seorang anak kecil berdiri di tengah jalan. Ramdan refleks mengerem. Motor berhenti mendadak. Anak itu berdiri diam, menghadap ke arahnya. Pakaiannya putih, seperti baju koko kecil. Kepalanya sedikit menunduk. "Dek, minggir dulu," kata Ramdan pelan. Tidak ada jawaban. Anak itu tidak bergerak. Ramdan menelan ludah. Ia menekan klakson sekali. Bunyi klakson terdengar nyaring, tapi terasa aneh, seperti teredam. Anak itu perlahan mengangkat kepala. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan yang membuat Ramdan merinding, mulut anak itu bergerak seperti berbicara. Tapi tidak ada suara yang keluar, sama sekali. Ramdan membeku. Tangannya mencengkram stang lebih kuat. Ia ingin mundur, tapi ingat pesan pria tua itu. Jangan berhenti terlalu lama. Jangan menoleh ke belakang. Ramdan menelan ludah. Lalu, dengan tangan sedikit gemetar, ia memutar gas perlahan, berniat melewati anak itu. Motor bergerak maju. Perlahan, mendekat. Anak itu tetap diam di tempatnya. Saat jarak tinggal beberapa meter, tiba-tiba, anak itu melangkah ke samping, memberi jalan. Tanpa suara,
tanpa ekspresi. Ramdan langsung menarik gas lebih dalam. Motor melaju melewati anak itu. Namun, saat ia melintas, tanpa sadar, matanya melirik ke samping. Dan yang ia lihat membuat nafasnya tertahan. Anak itu tidak memiliki bayangan. Di bawah cahaya lampu motor, tidak ada bayangan sama sekali. Ramdan langsung menatap ke depan lagi. Jantungnya berdetak sangat cepat. Ia tidak berani menoleh, tidak berani melihat spion lagi. Namun, beberapa saat kemudian, ia mulai menyadari sesuatu. Jalan di depannya masih sama. Rumah-rumah itu masih ada. Tidak ada perubahan. Seolah-olah ia berputar di tempat yang sama. Tidak mungkin, gumamnya. Ia mulai benar-benar panik. Ia merasa sudah cukup jauh melaju. Tapi kenapa belum keluar juga? Tiba-tiba, suara terdengar. Pelan, sangat pelan, dari arah belakang. Seperti suara orang berjalan. Langkah kaki mengikuti. Ramdan membeku. Ia ingat pesan itu. Jangan menoleh ke belakang. Suara langkah itu semakin jelas. Dekat. Sangat dekat. Seperti tepat di belakang motornya. Ramdan menahan napas. Tangannya gemetar. Ia ingin menoleh. Tapi ia menahan diri. Jangan. Jangan lihat. Ia mempercepat laju motornya. Namun suara langkah itu tetap mengikuti. Bahkan semakin cepat. Seperti berlari kecil. Keringat dingin mengalir di lehernya. Ia mulai membaca doa dalam hati. Apa saja yang ia ingat. Suara itu masih ada. Dan tiba-tiba sesuatu menyentuh bagian belakang motornya. Pelan, tapi jelas. Seperti tangan yang menempel di jok belakang. Ramdan hampir kehilangan kendali. Namun ia tetap menatap ke depan. Ia tidak berani menoleh. Tidak berani melihat spion. Suara napasnya sendiri terdengar berat di dalam helm. Dan saat itulah, di kejauhan, ia melihat sesuatu. Cahaya yang berbeda, lebih terang. Seperti gerbang. Ramdan langsung fokus ke sana. Harapan muncul sedikit. Ia menarik gas lebih dalam. Motor melaju lebih cepat. Suara di belakang masih ada. Tangan itu masih terasa. Tapi Ramdan tidak peduli lagi. Ia hanya ingin mencapai cahaya itu. Semakin dekat, bentuknya semakin jelas. Seperti gerbang desa. Namun, aneh. Gerbang itu tidak seperti gerbang biasa. Di atasnya ada tulisan, namun hurufnya tidak jelas. Seperti berubah-ubah. Ramdan memicingkan mata, berusaha membaca. Dan saat ia hampir sampai di depan gerbang itu, tiba-tiba, suara di belakangnya berhenti. Hilang. Seketika, tangan di jok juga menghilang. Ramdan tidak menoleh. Ia tetap melaju. Motor melewati gerbang itu. Dan dalam sekejap, suasana berubah. Angin terasa berbeda. Suara malam kembali terdengar. Ramdan langsung mengerem pelan. Ia berhenti di pinggir jalan. Napasnya terengah-engah. Ia menoleh ke belakang. Kosong. Tidak ada apa-apa. Tidak ada desa. Tidak ada gerbang. Hanya jalan gelap, seperti jalan biasa. Ramdan menelan ludah. Tubuhnya masih gemetar. Apa? Itu tadi. Bisiknya pelan. Namun di dalam hatinya, ia tahu. Ia baru saja melewati sesuatu yang bukan milik dunia manusia. Dan tanpa ia sadari, sesuatu dari tempat itu masih ikut bersamanya. Ramdan masih berhenti di pinggir jalan. Mesin motor tetap menyala. Lampu depan menerangi jalan yang kini terlihat normal. Suara jangkrik kembali terdengar. Angin malam terasa seperti biasa.
Tidak ada lagi kesunyian aneh seperti di desa tadi. Namun, tubuh Ramdan belum bisa tenang. Tangannya masih sedikit gemetar di atas setang. Nafasnya belum sepenuhnya stabil. Ia menoleh ke belakang sekali lagi. Kosong. Tidak ada gerbang, tidak ada rumah, tidak ada apapun selain jalan gelap yang memanjang. Ini jalan yang benar, gumamnya pelan. Ia mencoba meyakinkan diri sendiri. Beberapa detik ia diam, lalu perlahan ia menarik gas motornya kembali. Perjalanan harus dilanjutkan. Waktu sudah semakin larut. Ia tidak ingin terlambat sampai ke rumah orang tuanya. Motor kembali melaju, kali ini dengan kecepatan sedang. Namun perasaan aneh masih belum hilang sepenuhnya. Ada sesuatu yang terasa berbeda, seperti ada yang kurang atau ada yang berlebih. Ramdan tidak bisa menjelaskannya. Beberapa menit berlalu, jalanan mulai sedikit berubah. Ada beberapa tikungan dan sesekali terlihat rumah penduduk meskipun jaraknya berjauhan. Ini mulai terasa seperti jalur menuju sumur. Ramdan sedikit lega. Berarti tadi cuma kejadian aneh saja, katanya pelan. Ia mencoba menganggap semuanya sudah selesai. Namun, tiba-tiba spion sebelah kiri motornya bergerak sedikit, seperti ada yang menyentuhnya. Ramdan refleks melirik. Awalnya, ia hanya melihat jalan kosong di belakangnya. Namun, saat ia fokus, nafasnya langsung tertahan. Di jok belakang motornya, ada sesuatu, samar, seperti bayangan, duduk. Ramdan membeku, tangannya langsung kaku. Ia ingin memastikan, bayangan itu tidak sepenuhnya terlihat, seperti asap, tapi memiliki bentuk, duduk tepat di belakangnya, menghadap ke arah yang sama. Ramdan langsung mengalihkan pandangan ke depan. Jantungnya berdetak sangat cepat. Jangan panik, bisiknya dalam hati. Ia mencoba berpikir. Ia ingat ucapan pria tua tadi. Mas sudah masuk ke tempat yang tidak seharusnya. Dan sekarang, mungkin sesuatu dari tempat itu ikut bersamanya. Ramdan menelan ludah. Ia tidak berani menoleh lagi. Ia hanya fokus ke jalan. Namun, beberapa detik kemudian, ia merasakan sesuatu. Berat di bagian belakang motor, semakin terasa. Seperti ada orang yang benar-benar duduk di sana. Motor sedikit oleng. Ramdan harus menyeimbangkan setang dengan lebih kuat. Nafasnya mulai tidak teratur. Ia mencoba membaca doa dalam hati. Apa saja yang ia ingat. Ayat kursi, beberapa surat pendek, semua ia ucapkan dalam hati dengan cepat meskipun tidak sepenuhnya tenang. Namun, hal itu tidak langsung menghilangkan rasa tersebut. Bayangan itu masih ada, dan kini, perlahan, Ramdan merasakan sesuatu yang lebih mengerikan. Tangan, dingin, menyentuh bahunya. Ramdan hampir berteriak, namun ia menahan diri. Ia menggigit bibirnya, matanya fokus ke depan. Ia tidak ingin kehilangan kendali. Tangan itu tetap di bahunya, tidak menekan, tidak menarik, hanya menyentuh. Dingin dan berat, seperti tangan orang, tapi bukan manusia. Air mata mulai muncul di sudut mata Ramdan, bukan karena sedih, tapi karena takut. Ia benar-benar takut. Ya Allah, bisiknya pelan. Ia tidak tahu harus bagaimana. Tiba-tiba, di kejauhan, ia melihat sesuatu. Lampu terang, beberapa kendaraan, dan sebuah warung kecil di pinggir jalan. Ramdan langsung fokus ke sana. Ia menambah kecepatan. Harapan muncul lagi. Tempat itu terlihat seperti tempat biasa. Ada beberapa motor parkir, lampu neon terang, dan terlihat ada orang-orang duduk. Ramdan hampir tidak percaya. Ia langsung melaju ke arah warung itu. Semakin dekat, suara orang berbicara mulai terdengar. Tidak seperti desa tadi. Dan saat ia hampir sampai, tiba-tiba tangan di bahunya menghilang. Beban di belakang motor
juga hilang, seperti tidak pernah ada. Ramdan langsung mengerem di depan warung. Motor berhenti. Ia langsung turun dengan napas berat. Kakinya sedikit lemas. Beberapa orang di warung menoleh ke arahnya. Salah satu dari mereka, seorang pria sekitar usia 40-an, berdiri dan mendekat. "Mas, kenapa?" tanya pria itu. Ramdan tidak langsung menjawab. Ia masih mencoba menenangkan diri. "Air, Pak," katanya pelan. Pria itu langsung mengambilkan air minum. Ramdan meminumnya dengan cepat. Tangannya masih gemetar. "Mas dari mana?" tanya pria itu lagi. "Dari Jakarta, mau ke Sumur," jawab Ramdan. Pria itu mengangguk. "Lama perjalanan, wajar kalau capek." Ramdan menggeleng pelan. Ia ragu, apakah harus menceritakan apa yang ia alami. Namun, akhirnya ia bicara. "Pak, tadi saya lewat desa, tapi aneh." Pria itu langsung berubah ekspresinya. "Desa apa?" Ramdan mencoba menjelaskan tentang jalan yang tiba-tiba sepi, tentang rumah-rumah, tentang pria tua, dan tentang anak kecil di tengah jalan. Semua ia ceritakan pelan, tapi jelas. Orang-orang di warung mulai memperhatikan. Suasana menjadi sedikit hening. Setelah Ramdan selesai, pria itu menarik nafas panjang. "Mas tadi lewat jam berapa?" "Sekitar setengah 12 malam." Pria itu mengangguk pelan, lalu berkata dengan suara lebih rendah, "Mas, kemungkinan besar Mas tadi masuk ke desa yang tidak terlihat." Ramdan terdiam. "Di daerah sini memang ada cerita," lanjut pria itu. "Kalau malam tertentu, terutama malam takbiran, ada desa yang muncul." Ramdan merinding. Desa itu bukan desa manusia. Beberapa orang di warung mengangguk pelan, seolah-olah mereka sudah pernah mendengar cerita itu, atau bahkan pernah melihatnya. Ramdan menelan ludah. "Terus, yang ikut tadi, Pak?" tanya Ramdan pelan. Pria itu menatapnya. "Mas masih beruntung, bisa keluar. Biasanya kalau sudah diajak masuk, tidak semua bisa kembali dengan selamat." Ramdan terdiam. Tubuhnya kembali terasa dingin. Namun, pria itu melanjutkan, "Kalau Mas sudah keluar, biasanya tidak akan diganggu lagi." Ramdan mencoba menarik nafas lega. Namun, entah kenapa, di dalam hatinya, ia merasa cerita ini belum selesai. Dan firasat itu perlahan mulai terbukti saat salah satu orang di warung menatap ke arah motor Ramdan dengan wajah tegang, seolah melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh orang lain. Suasana warung yang tadinya mulai tenang, tiba-tiba berubah. Pria yang duduk paling ujung terus menatap ke arah motor Ramdan. Tatapannya tidak biasa. Matanya sedikit membesar dan wajahnya terlihat tegang. Ramdan menyadari itu. Ia mengikuti arah pandangan pria tersebut, perlahan menoleh ke arah motornya. Motor itu berdiri di bawah lampu neon. Terlihat biasa saja, tidak ada yang aneh. Namun pria itu tetap menatap, tidak berkedip. "Pak, kenapa?" tanya Ramdan pelan. Pria itu tidak langsung menjawab. Beberapa detik ia diam, lalu ia menelan ludah. "Mas," katanya pelan, hampir berbisik. "Waktu Mas datang tadi, Mas benar-benar sendirian?" Pertanyaan itu membuat suasana semakin dingin. Ramdan mengangguk pelan. "Iya, sendirian." Pria itu saling pandang dengan beberapa orang lain di warung, seolah-olah mereka ragu untuk mengatakan sesuatu. "Kenapa, Pak?" tanya Ramdan lagi. Kali ini, pria yang pertama kali memberinya air yang menjawab. "Mas, tadi waktu Mas berhenti." Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan suara lebih pelan. "Kami lihat ada yang turun dari motor Mas." Ramdan langsung membeku. "Turun?" ulangnya pelan. Pria itu mengangguk. "Iya, tapi bukan manusia." Jantung Ramdan terasa seperti berhenti sesaat.
Beberapa orang di warung ikut mengangguk. Mereka melihat hal yang sama. Bentuknya seperti bayangan, kata salah satu dari mereka. Turun pelan dari jok belakang, lalu berdiri sebentar di belakang Mas. Ramdan tidak bergerak, nafasnya tertahan. Terus, tanyanya lirih. Terus, dia jalan ke arah gelap di belakang warung, jawab pria itu. Suasana hening, tidak ada yang berbicara, hanya suara angin malam yang terdengar pelan. Ramdan merasakan tubuhnya kembali dingin. Berarti, yang ia rasakan tadi bukan halusinasi. Memang ada sesuatu yang ikut bersamanya. Dan sesuatu itu baru saja pergi. Atau mungkin belum sepenuhnya. Ramdan langsung berdiri. Ia mendekati motornya. Matanya menyapu ke sekeliling. Gelap, tidak ada apa-apa. Namun perasaan diawasi masih terasa. Mas, jangan lama-lama di sini, kata pria tadi. Kalau memang sudah keluar dari situ, lebih baik segera lanjut. Ramdan mengangguk pelan. Ia juga tidak ingin berlama-lama. Tapi sebelum pergi, ia ingin memastikan sesuatu. Pak, tadi desa itu sebenarnya apa? Tanya Ramdan. Pria itu menarik nafas panjang, lalu menjawab dengan suara hati-hati. Orang sini bilang, itu desa jin. Ramdan diam. Bukan sembarang jin, tapi jin muslim. Beberapa orang di warung mengangguk lagi. Biasanya, mereka tidak mengganggu selama kita tidak mengusik. Tapi kalau sudah masuk ke wilayah mereka, itu lain cerita. Ramdan mencoba mencerna semua itu. Terus, pria tua yang saya temui tadi? Tanyanya lagi. Pria itu berpikir sejenak. Kalau dia memperingatkan Mas, berarti dia bukan yang jahat. Bisa jadi dia salah satu dari mereka yang menjaga. Ramdan menelan ludah. Ia teringat jelas wajah pria tua itu. Tatapannya, suaranya, semuanya terasa nyata. Mas, masih ingat dia bilang apa? Tanya pria itu. Ramdan mengangguk. Dia bilang, jangan berhenti, jangan menoleh ke belakang. Pria itu langsung mengangguk cepat. Itu benar. Kalau Mas melanggar itu, mungkin Mas tidak akan sampai ke sini. Ramdan terdiam. Ia membayangkan apa yang akan terjadi jika tadi ia menoleh. Tubuhnya merinding. Mas, biasanya kalau sudah keluar, memang ada yang ikut sebentar, kata pria itu lagi. Tapi, kalau sudah turun, berarti Mas sudah dilepaskan. Ramdan mencoba merasa lega. Namun ada satu hal yang masih mengganggu pikirannya. Pak, tadi di gerbang ada tulisan, tapi saya tidak bisa baca. Pria itu langsung mengerutkan kening. Seperti apa tulisannya? Seperti berubah-ubah, tidak jelas. Pria itu diam sejenak, lalu berkata pelan, kalau itu, berarti Mas memang diizinkan masuk dan keluar. Ramdan tidak mengerti. Diizinkan? Iya. Tidak semua orang bisa masuk, dan tidak semua bisa keluar. Suasana kembali hening. Ramdan merasa ada sesuatu yang belum ia pahami. Namun, ia tidak ingin terlalu lama memikirkan itu. Ia hanya ingin sampai rumah. Ia ingin melihat orang tuanya. Ia ingin memastikan semuanya benar-benar normal. Pak, terima kasih, kata Ramdan. Pria itu mengangguk. Hati-hati di jalan, Mas. Ramdan langsung memakai helmnya kembali. Mesin motor dinyalakan. Kali ini, tidak ada rasa berat. Tidak ada bayangan. Semuanya terasa normal. Ia melirik sekali lagi ke arah gelap di belakang warung. Kosong. Tidak ada apa-apa. Namun, entah kenapa, ia merasa seperti ada yang melihatnya dari sana. Ramdan langsung memalingkan wajah. Ia menarik gas. Motor melaju kembali ke jalan. Perjalanan dilanjutkan. Namun kali ini, suasana benar-benar berbeda. Jalan mulai dikenalinya. Beberapa titik mulai terasa familiar. Ia tahu, ia sudah semakin dekat. Tapi dalam hatinya, ada satu perasaan yang tidak bisa ia hilangkan. Bahwa kejadian tadi bukan sekedar gangguan biasa.
Ada sesuatu yang sengaja mempertemukannya dengan desa itu, dan mungkin perjalanan ini belum benar-benar selesai. Motor Ramdan melaju stabil, meninggalkan warung yang tadi menjadi tempat ia berhenti. Kali ini, jalan terasa lebih dikenal. Beberapa tikungan, beberapa tanjakan kecil, semuanya mulai ia ingat. Ini memang jalur menuju sumur. Namun, perasaan tidak nyaman itu belum sepenuhnya hilang. Ramdan terus fokus ke depan. Lampu motor menerangi jalan yang gelap. Sesekali terlihat rumah penduduk, meskipun jaraknya berjauhan. Udara malam semakin dingin. Jam pasti sudah mendekati tengah malam lewat. Ramdan mempercepat sedikit lajunya. Ia ingin segera sampai. Namun, beberapa menit kemudian, ia mulai merasa ada yang aneh. Jalan di depannya terlihat terlalu sepi. Tidak ada satupun kendaraan yang lewat. Padahal sebelumnya, ia masih melihat beberapa motor lain. Sekarang, kosong. Ramdan mengerutkan kening. Ia tetap melaju. Namun perasaan itu semakin kuat. Dan saat ia melewati sebuah tikungan panjang, nafasnya langsung tertahan. Di depannya, terlihat sesuatu yang sangat ia kenal. Gerbang. Gerbang yang sama, seperti yang ia lewati tadi. Ramdan langsung mengurangi kecepatan. Matanya membesar. Tidak mungkin, bisiknya pelan. Ia yakin ia sudah keluar dari tempat itu. Ia bahkan sudah berhenti di warung, berbicara dengan orang-orang di sana. Lalu, bagaimana mungkin ia kembali ke tempat ini? Motor melambat. Gerbang itu semakin jelas. Bentuknya sama. Tulisan di atasnya juga sama. Tidak terbaca dengan jelas, seperti berubah-ubah. Ramdan merasa tenggorokannya kering. Ia berhenti beberapa meter sebelum gerbang. Mesin motor masih menyala. Ia tidak tahu harus maju atau berbalik. Ini bukan jalan yang tadi, gumamnya. Ia mencoba mengingat. Seharusnya setelah warung tadi tidak ada gerbang seperti ini. Ini tidak masuk akal. Ramdan menoleh ke belakang. Jalan yang ia lewati gelap dan kosong. Tidak ada tanda-tanda warung. Tidak ada lampu terang. Seolah-olah tempat itu tidak pernah ada. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Ia kembali menatap ke depan. Gerbang itu masih di sana. Diam, menunggu. Seperti mengundangnya masuk lagi. Ramdan menggigit bibirnya. Ia tidak ingin masuk lagi ke tempat itu. Tidak mau. Namun di sisi lain, ia tidak tahu harus kemana. Jika ia berbalik, belum tentu ia menemukan jalan keluar. Jika ia maju, berarti ia kembali masuk ke desa itu. Pilihan yang sama-sama buruk. Tiba-tiba, ia teringat sesuatu. Ucapan pria tua itu. Kalau Mas terus maju, Mas akan tahu ini desa apa. Dan juga ucapan pria di warung. Tidak semua orang bisa keluar. Ramdan menutup mata sejenak, menarik nafas dalam, lalu menghembuskannya perlahan. Ia mencoba menenangkan diri. Bismillah, ucapnya pelan. Ia membuka mata. Keputusan harus diambil. Dan akhirnya, Ramdan memutar gas motornya perlahan. Ia memilih maju. Motor bergerak mendekati gerbang itu. Semakin dekat, udara terasa berubah. Lebih dingin, lebih berat, seperti ada tekanan yang tidak terlihat. Dan saat ia melewati gerbang itu, dunia di sekitarnya berubah lagi. Suara jangkrik hilang, angin terasa berbeda, dan desa itu kembali muncul. Rumah-rumah yang sama, jalan yang sama, kesunyian yang sama. Ramdan menelan ludah. Ia kembali ke tempat itu. Namun kali ini ada yang berbeda. Lampu-lampu di rumah lebih terang. Beberapa pintu terbuka. Dan ada orang. Beberapa sosok terlihat berdiri di depan rumah. Diam, menghadap ke arah jalan, menghadap ke arah Ramdan. Ramdan memperlambat motornya. Jantungnya berdetak sangat cepat.
Sosok-sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri, menatap. Dan saat ia melewati salah satu rumah, perlahan kepala sosok itu mengikuti pergerakannya, tanpa suara, tanpa ekspresi. Ramdan langsung menatap ke depan lagi. Ia tidak ingin terlalu jelas, namun suasana kali ini terasa lebih hidup, dan itu justru lebih menakutkan. Karena mereka semua ada di sana, melihatnya, mengetahuinya bahwa ia kembali. Tiba-tiba, di tengah jalan, muncul seseorang, pria tua, orang yang sama yang ia temui sebelumnya. Ramdan langsung mengerem. Motor berhenti. Pria tua itu berdiri tepat di depannya. Kali ini wajahnya terlihat lebih jelas, tetap pucat, tapi matanya tajam, menatap langsung ke arah Ramdan. "Mas, kenapa kembali?" tanyanya pelan. Suaranya masih sama, berat dan datar. Ramdan menelan ludah. "Saya tidak tahu, Pak. Jalannya tiba-tiba kembali ke sini." Pria tua itu mengangguk pelan, seolah-olah sudah mengerti. "Berarti Mas belum selesai." Ramdan terdiam. "Belum selesai," ulangnya pelan. Pria tua itu melangkah mendekat, lebih dekat dari sebelumnya. Tidak semua yang masuk ke sini bisa langsung pergi begitu saja. Ramdan merasa nafasnya semakin berat. "Terus, saya harus bagaimana, Pak?" tanyanya. Pria tua itu menatapnya beberapa detik, lalu berkata pelan, "Mas harus bertemu dengan yang menjaga tempat ini." Ramdan membeku. "Yang menjaga?" Pria tua itu mengangguk. "Sesepuh desa ini." Udara terasa semakin dingin. Ramdan merasakan sesuatu yang tidak enak. Ia tahu apa yang akan terjadi selanjutnya akan tidak mudah, dan mungkin jauh lebih berbahaya dari apa yang sudah ia alami sebelumnya. Ramdan masih duduk di atas motornya, menghadapi pria tua yang berdiri tepat di depannya. Udara terasa lebih dingin dari sebelumnya. Sunyi, namun bukan sunyi kosong. Seperti ada banyak yang memperhatikan dari balik rumah-rumah itu. Ramdan menelan ludah. "Pak, saya cuma mau pulang," katanya pelan. "Saya tidak berniat masuk ke sini." Pria tua itu mengangguk pelan. "Mas memang tidak berniat, tapi Mas sudah masuk." Suaranya tetap datar, tidak ada emosi. "Dan sekarang, Mas sudah 2 kali melewati batas tempat ini." Ramdan terdiam. Ia tidak bisa menyangkal itu. Kalau Mas mau benar-benar keluar dan tidak kembali lagi, pria tua itu melanjutkan, "Mas harus bertemu dengan sesepuh." Ramdan menggenggam setang motornya lebih kuat. "Dia akan mengizinkan Mas pergi." "Kalau tidak?" tanya Ramdan pelan. Pria tua itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Ramdan, lalu berkata singkat, "Mas akan terus kembali ke sini." Jawaban itu membuat tubuh Ramdan dingin. Ia tidak punya pilihan. "Baik, Pak," ucapnya pelan. "Saya ikut." Pria tua itu berbalik. "Matikan motor, Mas." Ramdan ragu sejenak. Namun akhirnya, ia mematikan mesin motornya. Suasana langsung berubah. Tanpa suara mesin, kesunyian terasa lebih dalam. "Dorong motor Mas dan ikuti saya," kata pria tua itu. Ramdan turun dari motor. Tangannya masih sedikit gemetar. Ia mulai mendorong motornya, mengikuti langkah pria tua itu. Mereka berjalan masuk ke dalam desa. Jalan kecil, tanah, diapit rumah-rumah yang terlihat sama. Lampu-lampu kuning redup, menerangi dengan cahaya yang tidak nyaman. Beberapa sosok masih terlihat berdiri di depan rumah. Diam, menatap. Ramdan tidak berani melihat lama. Ia hanya fokus mengikuti pria tua itu. Langkah mereka pelan. Tidak ada suara selain langkah kaki dan roda motor yang berdecit halus di tanah. Beberapa menit berjalan, mereka sampai di sebuah tempat. Rumah yang berbeda, lebih besar dari yang lain. Di depannya ada halaman kecil, dan di tengah halaman itu ada pohon tua, besar, dengan batang yang sangat lebar. Daunnya lebat,
namun tidak bergerak sama sekali. Tidak ada angin. Pria tua itu berhenti. Ramdan ikut berhenti. "Di sini," kata pria tua itu. Ramdan menelan ludah. "Sesepuh ada di dalam?" tanyanya pelan. Pria tua itu menggeleng. "Tidak selalu di dalam." Jawaban itu membuat perasaan Ramdan semakin tidak tenang. "Mas, tunggu di sini." Pria tua itu melangkah maju menuju pohon besar itu. Ramdan berdiri di samping motornya. Ia melihat pria tua itu berhenti di depan pohon, lalu menundukkan kepala, seperti memberi salam. Beberapa detik, tidak ada apa-apa. Hanya diam. Lalu, tiba-tiba, udara berubah. Lebih dingin, lebih berat. Ramdan merasakan bulu kuduknya berdiri. Dan perlahan, dari balik bayangan pohon, muncul sesuatu. Sosok. Tinggi, kurus, dibalut pakaian putih panjang. Wajahnya tidak langsung terlihat jelas, seperti tertutup bayangan, meskipun ada cahaya lampu. Ramdan menahan nafas. Sosok itu melangkah pelan, mendekati pria tua tadi. Mereka seperti berbicara, namun tidak ada suara yang terdengar. Hanya gerakan kecil dan suasana yang semakin mencekam. Beberapa saat kemudian, pria tua itu menoleh ke arah Ramdan, memberi isyarat. "Ke sini." Suara itu pelan, namun jelas terdengar. Ramdan menelan ludah. Ia meninggalkan motornya dan berjalan mendekat. Langkahnya berat. Setiap langkah terasa ditarik. Namun ia terus maju. Sampai akhirnya, ia berdiri beberapa meter dari sosok itu. Kini, ia bisa melihat lebih jelas. Wajah sosok itu sangat tua. Lebih tua dari pria tadi. Kulitnya pucat, hampir transparan. Matanya dalam, dan tatapannya tajam. Namun tidak ada rasa marah. Hanya tenang. Ramdan langsung menundukkan sedikit kepala. "Assalamualaikum," ucapnya pelan. Beberapa detik hening. Lalu, sosok itu menjawab. "Waalaikumsalam." Suaranya sangat pelan, tapi dalam dan jelas. Ramdan merinding. Ia tidak menyangka makhluk di depannya menjawab salamnya. "Mas manusia," kata sosok itu. Bukan bertanya, seperti memastikan. "Iya," jawab Ramdan pelan. "Mas masuk ke sini tanpa izin." Ramdan menelan ludah. Saya tidak sengaja." Sosok itu menatapnya. Sosok itu melangkah satu langkah lebih dekat. Udara terasa semakin dingin. "Kenapa Mas kembali?" "Saya tidak tahu," jawab Ramdan jujur. "Jalannya membawa saya ke sini lagi." Sosok itu diam, lalu perlahan mengangguk. "Berarti Mas memang dipanggil." Kalimat itu membuat jantung Ramdan berdegup lebih keras. "Dipanggil?" ulangnya pelan. Sosok itu menatapnya dalam. Tidak semua manusia bisa melihat tempat ini. Tidak semua bisa masuk dan keluar. Ramdan terdiam. Ia mulai merasa ada sesuatu yang lebih besar dari sekedar tersesat. "Mas punya niat baik," lanjut sosok itu. "Mas hanya ingin pulang, bertemu keluarga." Ramdan mengangguk. "Iya." Sosok itu menatapnya lagi, lalu berkata pelan, "Kami tidak akan mengganggu selama manusia tidak mengganggu kami." Ramdan menarik nafas perlahan, sedikit lega. "Namun," lanjut sosok itu, "Mas sudah melewati batas kami." Udara kembali terasa berat. Ramdan langsung menegang. "Sekarang, Mas harus memilih." Jantungnya berdetak lebih cepat. "Memilih apa?" Sosok itu tidak langsung menjawab. Ia mengangkat tangan perlahan, lalu menunjuk ke arah gelap, di balik pohon. "Mas bisa pergi dan melupakan tempat ini." Ramdan menatap ke arah yang ditunjuk. Gelap, tidak terlihat apa-apa. Namun, suara sosok itu berubah sedikit lebih dalam. "Mas tidak akan mengingat jalan pulang dengan jelas." Ramdan mengerutkan kening. "Dan yang kedua?" tanyanya pelan. Sosok itu menatapnya lebih tajam. "Mas bisa tetap mengingat,
Tapi Mas harus membawa sesuatu dari sini. Ramdan membeku. Membawa sesuatu? Sosok itu mengangguk pelan. Bukan benda, tapi amanah. Suasana menjadi sangat hening. Ramdan merasakan dadanya berdebar. Ia tidak tahu pilihan mana yang lebih baik. Namun satu hal yang pasti, apapun yang ia pilih akan menentukan apa yang akan ia bawa keluar dari desa yang bukan milik manusia ini. Ramdan berdiri kaku di hadapan sosok sesepuh itu. Pikirannya penuh, dadanya terasa berat. Dua pilihan, dan keduanya tidak sederhana. Ia menatap ke arah gelap yang tadi ditunjuk, lalu kembali melihat ke arah sosok di depannya. "Apa maksudnya saya tidak akan mengingat jalan pulang?" tanya Ramdan pelan. Sosok itu menjawab dengan tenang. "Mas tetap bisa pulang, tapi tidak akan ingat jalur yang Mas lewati di sini." Ramdan mengangguk pelan. Itu terdengar aman, tidak berisiko. Namun, kalau saya memilih yang kedua, tanyanya lagi. Sosok itu menatap lebih dalam. "Mas akan mengingat semuanya, tapi Mas harus menjaga sesuatu yang bukan milik manusia." Ramdan menelan ludah. "Amanah itu apa, Pak?" Suaranya sedikit gemetar. Sosok itu tidak langsung menjawab. Ia justru mengangkat tangannya perlahan, lalu membuka telapak tangannya. Di sana tidak ada apa-apa, kosong. Namun, Ramdan merasakan sesuatu, seperti ada getaran halus di udara, seperti ada sesuatu yang tidak terlihat, tapi ada. "Ini," kata sosok itu pelan, "tidak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan." Ramdan mengerutkan kening. Ia mencoba memahami. Mas akan membawanya tanpa tahu bentuknya, dan Mas harus menjaganya sampai waktu yang ditentukan. Jantung Ramdan berdetak lebih cepat. "Kalau saya gagal?" tanyanya pelan. Sosok itu diam beberapa detik, lalu menjawab singkat. "Maka yang Mas bawa akan kembali dengan cara yang tidak mudah." Jawaban itu tidak menjelaskan, tapi cukup membuat Ramdan merasa takut. Ia menunduk, berpikir. Ia hanya ingin pulang, bertemu orang tuanya, merayakan Lebaran. Namun sekarang, ia harus memilih sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan. Pria tua yang sejak tadi berdiri di samping, akhirnya berbicara. "Mas, tidak semua orang diberi pilihan seperti ini." Ramdan menoleh sedikit ke arahnya. "Kalau Mas memilih yang kedua, berarti Mas dipercaya." Kata itu, dipercaya, terasa berat. Ia menarik nafas dalam. "Saya pilih yang kedua, Pak." Suaranya pelan, tapi jelas. Ia tidak tahu kenapa, tapi ia merasa itu pilihan yang harus ia ambil. Sosok itu menatapnya beberapa detik, lalu perlahan mengangguk. "Baik." Udara di sekitar mereka terasa berubah, lebih hening, lebih dalam. "Mas siap menerima?" Ramdan menelan ludah. "Iya." Sosok itu melangkah mendekat, sangat dekat. Ramdan bisa merasakan hawa dingin dari tubuhnya. Lalu, perlahan, tangan sosok itu mendekati dada Ramdan. Tidak menyentuh langsung, namun berhenti beberapa sentimeter dari tubuhnya. Dan saat itu, Ramdan merasakan sesuatu. Hangat, namun berat. Seperti ada sesuatu yang masuk ke dalam dirinya. Bukan rasa sakit, tapi tekanan. Ia memejamkan mata. Nafasnya tertahan. Beberapa detik, terasa lama. Lalu, semuanya kembali normal. Sosok itu menarik tangannya. Sudah. Ramdan membuka mata. Ia melihat ke dirinya sendiri. Tidak ada perubahan. Namun, ia merasakan sesuatu di dalam dadanya. Seperti ada sesuatu yang hidup. "Mas sudah membawa amanah itu," kata sosok tersebut. Ramdan menelan ludah. "Sekarang, Mas bisa pulang." Ia langsung mengangguk. "Terima kasih, Pak." Sosok itu menatapnya. "Jaga baik-baik. Jangan ceritakan sembarangan."
dan jangan kembali ke sini tanpa tujuan yang jelas. Ramdan mengangguk cepat. Iya. Pria tua di sampingnya kemudian melangkah mendekat. Mas, ikut saya. Ramdan berbalik dan mengikuti pria tua itu kembali ke arah motornya. Langkahnya terasa lebih ringan, namun dadanya terasa berbeda, seperti membawa sesuatu yang tidak terlihat. Mereka sampai di motor. Naik dan jangan berhenti sampai keluar, kata pria tua itu. Ramdan langsung mengangguk. Ia menyalakan mesin. Motor ini suara mesin terdengar normal. Tidak berat, tidak aneh. Ia memakai helmnya kembali. Sebelum pergi, ia menoleh sekali lagi ke arah pohon besar itu. Sosok sesepuh masih berdiri di sana. Diam, menatap. Ramdan langsung memalingkan wajah. Ia tidak ingin terlalu lama melihat. Bismillah, ucapnya pelan. Ia menarik gas. Motor melaju, meninggalkan tempat itu. Jalan kembali dilalui. Rumah-rumah itu masih ada. Sosok-sosok itu masih berdiri. Namun kali ini, mereka tidak menatap tajam. Seperti tidak peduli. Atau sudah menerima. Ramdan terus melaju. Tanpa berhenti. Tanpa menoleh. Dan saat ia melewati gerbang itu lagi, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Seperti ada batas yang benar-benar dilewati. Dan dalam sekejap, suasana berubah. Suara jangkrik kembali, angin malam terasa normal. Jalan kembali seperti biasa. Ramdan menarik nafas panjang. Ia akhirnya keluar, benar-benar keluar. Namun kali ini, ia tahu, ia tidak keluar dengan tangan kosong. Ada sesuatu yang kini ia bawa. Sesuatu yang tidak terlihat, tapi terasa. Dan ia belum tahu, amanah itu akan membawanya kemana. Motor Ramdan melaju lebih cepat dari sebelumnya, namun tetap stabil. Jalan di depannya kini benar-benar familiar. Tanjakan kecil, tikungan panjang, semuanya sesuai dengan yang ia ingat. Ia tahu, kali ini ia benar-benar berada di jalur yang benar. Udara malam terasa normal. Suara jangkrik kembali terdengar jelas. Tidak ada lagi kesunyian aneh. Tidak ada lagi bayangan yang mengikuti. Namun, sesuatu di dalam dirinya tidak lagi sama. Ramdan merasakan itu dengan jelas. Di bagian dadanya, ada sensasi yang sulit dijelaskan. Bukan sakit, tapi seperti ada sesuatu yang berdenyut pelan. Ia menarik napas dalam, mencoba menenangkan diri. Sudah selesai, bisiknya pelan. Tapi hatinya tahu, ini belum benar-benar selesai. Beberapa menit kemudian, ia mulai melihat tanda-tanda kehidupan. Lampu rumah warga yang lebih banyak, beberapa kendaraan yang melintas, dan akhirnya papan kecil di pinggir jalan. Tulisan sederhana, namun sangat berarti. Sumur. Ramdan langsung merasa lega. Ia hampir sampai. Ia memperlambat laju motornya. Matanya menyapu ke sekitar. Ini benar-benar daerah yang ia kenal. Tidak ada yang aneh, tidak ada yang berbeda. Namun, saat ia melewati sebuah tikungan kecil, tiba-tiba, dari arah masjid di kejauhan, suara takbir terdengar. Jelas, nyaring. Dan untuk pertama kalinya malam itu, Ramdan merasa tenang. Ia hampir sampai rumah. Beberapa menit kemudian, ia memasuki jalan kecil menuju desa orang tuanya. Rumah-rumah sederhana, lampu-lampu yang menyala, dan beberapa orang yang masih terjaga. Semua terlihat normal, sangat normal. Ramdan berhenti di depan rumah orang tuanya. Pintu masih terbuka, lampu ruang tamu menyala terang. Ia mematikan mesin motor. Dan untuk beberapa detik, ia hanya duduk diam, seolah memastikan bahwa ia benar-benar sudah sampai. Lalu, perlahan, ia turun dari motor. Kakinya menyentuh tanah. Ia melangkah menuju pintu. "Assalamualaikum," ucapnya pelan. Tidak butuh waktu lama, seorang wanita keluar dari dalam rumah. Ibunya. Wajahnya langsung berubah. "Ramdan?" Suaranya penuh haru.
Ramdan tersenyum tipis. "Iya, Bu." Ibunya langsung mendekat, memeluknya. Ramdan membalas pelukan itu. Hangat, nyata. Semua terasa kembali normal. Ayahnya juga keluar. Wajahnya terlihat lega. "Kamu akhirnya pulang juga," katanya. Ramdan mengangguk. "Iya ya." Mereka masuk ke dalam rumah. Suasana hangat langsung terasa. Aroma masakan, suara televisi, semuanya begitu akrab. Tubuhnya mulai terasa lelah, namun hatinya tenang. Ia sudah sampai. Ia berhasil pulang. Namun, saat ia menunduk, tanpa sengaja tangannya menyentuh dadanya. Dan saat itu, sensasi itu kembali terasa. Lebih jelas dari sebelumnya. Berdenyut, pelan, tapi kuat. Ramdan langsung terdiam. Ia mencoba mengabaikan. Mungkin hanya perasaan. Mungkin hanya efek kelelahan. Namun, beberapa saat kemudian, ibunya kembali ke ruang tamu, membawa segelas air. Ia berhenti sejenak, menatap Ramdan. Wajahnya berubah sedikit, seperti melihat sesuatu yang aneh. "Dan?" panggil ibunya pelan. Ramdan menoleh. "Iya, Bu." Ibunya mendekati lebih dalam. "Dari tadi ibu mau tanya," katanya pelan. "Apa, Bu?" Ibunya menatap wajahnya lebih dalam. "Kenapa dari badan kamu terasa dingin sekali?" Ramdan terdiam. Jantungnya berdetak lebih cepat. "Dingin," ulangnya pelan. Ibunya mengangguk. "Bukan dingin biasa." Ia memegang lengan Ramdan. "Seperti bukan dingin manusia." Ia tidak langsung menjawab. Ia hanya diam. Dan saat itulah, dari arah luar rumah, terdengar suara. Pelan, seperti langkah kaki, yang berhenti tepat di depan pintu. Ramdan langsung menoleh. Ibunya juga ikut menoleh. Suasana mendadak hening. Ayahnya yang tadi di dalam keluar lagi. "Siapa itu?" tanyanya. Tidak ada jawaban. Hanya suara angin malam. Namun, Ramdan merasakan sesuatu. Sangat jelas. Seperti ada yang berdiri di luar. Menunggu. Ia menelan ludah. Tangannya kembali menyentuh dadanya. Dan detakan itu semakin terasa. Lebih kuat, lebih berat. Seolah-olah sesuatu yang ia bawa mulai menunjukkan keberadaannya. Dan malam itu, Ramdan mulai menyadari bahwa amanah yang ia terima bukan hanya untuk dibawa, tapi juga untuk dijaga dari sesuatu yang mungkin ingin mengambilnya kembali. Suasana di dalam rumah berubah menjadi tegang. Ramdan masih duduk di ruang tamu, matanya mengarah ke pintu depan. Suara langkah tadi tidak terdengar lagi. Namun perasaan bahwa ada sesuatu di luar masih sangat kuat. Ayahnya berjalan pelan menuju pintu, membukanya sedikit. Udara malam langsung masuk. Dingin, namun normal. Ayahnya melihat ke kanan dan ke kiri. Kosong. Tidak ada siapa-siapa, katanya. Namun Ramdan tahu, apa yang dirasakan ayahnya tidak sama dengan yang ia rasakan. Ibunya masih duduk di sampingnya. Wajahnya terlihat khawatir. "Dan, kamu tidak apa-apa kan?" tanya ibunya pelan. Ramdan mengangguk. Namun jawabannya tidak sepenuhnya jujur. Ia sendiri tidak yakin apakah ia benar-benar baik-baik saja. Beberapa saat kemudian, suara takbir kembali terdengar dari masjid. Nyaring dan menenangkan. Ayahnya menutup pintu. "Sudah, mungkin cuma orang lewat," katanya. Ramdan tidak menjawab. Ia hanya diam. Tangannya kembali menyentuh dadanya. Detakan itu masih ada. Namun kali ini terasa lebih stabil. Seperti sesuatu yang mencoba menyesuaikan diri. Malam semakin larut. Ramdan akhirnya masuk ke kamarnya. Kamar yang sudah lama tidak ia tempati.
semua masih sama. Tidak ada yang berubah. Ia duduk di tepi tempat tidur, melepas jaketnya, lalu menarik napas panjang. Ini semua nyata, bisiknya pelan. Ia mengingat kembali semua yang terjadi. Desa itu dan sesepuh itu. Semua terasa jelas, bukan mimpi. Dan amanah itu sekarang ada di dalam dirinya. Matanya mulai berat. Namun sebelum tertidur, ia kembali merasakan sesuatu di dadanya. Hangat, tidak lagi dingin. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak merasa takut. Perlahan, ia tertidur. Pagi hari, suara takbir masih terdengar, bercampur dengan suara orang-orang yang mulai bersiap untuk sholat Idul Fitri. Ramdan membuka mata, cahaya matahari masuk dari jendela. Ia duduk perlahan. Tubuhnya terasa lebih ringan. Ia menyentuh dadanya, masih ada, namun tidak mengganggu. Lebih tenang, seperti sudah menjadi bagian dari dirinya. Ramdan keluar dari kamar. Ibunya sudah sibuk di dapur. Ayahnya bersiap untuk berangkat ke masjid. "Kamu ikut, Dan?" tanya ayahnya. Ramdan mengangguk. "Iya ya." Ia bersiap, memakai baju koko dan sarung. Saat ia berdiri di depan cermin, ia berhenti sejenak, menatap dirinya sendiri. Tidak ada yang berubah. Namun di dalam dirinya, ia tahu, ia tidak lagi sama. Di masjid, suasana penuh dengan orang. Warga desa berkumpul. Ramdan berdiri di antara mereka, mendengarkan khutbah. Suasana damai, tenang. Dan saat imam mulai membaca doa, Ramdan memejamkan mata. Di saat itu, ia merasakan sesuatu lagi. Namun kali ini bukan dari luar, dari dalam dirinya sendiri. Seperti ada yang ikut berdoa. Ramdan menarik napas perlahan, dan untuk pertama kalinya, ia merasa amanah itu bukan beban, tapi sesuatu yang harus ia jaga. Setelah sholat, orang-orang saling bersalaman. Ramdan juga. Ia kembali ke rumah bersama ayahnya. Suasana hangat terasa. Ia benar-benar merayakan Idul Fitri bersama keluarganya. Sesuatu yang ia inginkan sejak lama. Namun, di siang hari itu, saat ia duduk sendirian di teras rumah, ia melihat sesuatu. Di kejauhan, di ujung jalan desa, sosok berdiri, diam. Ramdan menyipitkan mata. Dan meskipun jauh, Ramdan tahu, itu orang yang sama. Ramdan tidak bergerak. Ia hanya menatap. Dan perlahan, sosok itu mengangguk. Sekali. Seolah memberi tanda bahwa semuanya sudah selesai. Atau sudah dimulai. Beberapa saat kemudian, sosok itu berbalik dan berjalan pergi, menghilang di balik jalan desa. Ramdan menarik napas panjang. Ia tidak merasa takut. Ia hanya memahami bahwa ada dunia lain yang berjalan berdampingan dengan dunia manusia. Dan malam itu bukan kebetulan. Ia memang dipertemukan untuk menerima sesuatu. Amanah. Yang kini menjadi bagian dari hidupnya. Ramdan berdiri, masuk kembali ke dalam rumah. Suara keluarganya memanggil. Ia tersenyum, melangkah masuk, dan meninggalkan semua kejadian itu sebagai bagian dari perjalanan yang tidak akan pernah ia lupakan. Setiap perjalanan tidak selalu tentang tujuan. Kadang ada hal lain yang menunggu di tengah jalan. Tidak semua yang kita temui bisa dijelaskan. Dan tidak semua yang kita alami harus diceritakan. Namun satu hal yang pasti, apa yang sudah diberikan adalah amanah. Dan amanah harus dijaga. Karena tidak semua orang diberi kesempatan untuk mengalaminya. Semoga kita semua selalu dalam perlindungan Tuhan dan dijauhkan dari hal-hal yang tidak terlihat, namun nyata adanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.